Kalau kita melihat dalam sejarah manusia, tidak ada manusia yang nggak berdosa. Tidak ada manusia yang hidup di atas muka bumi ini yang tidak berdosa. Bahkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau saya sebutkan nama Nabi Muhammad, ucapkan salawat, ya. Karena salawat kita sekali dibalas sama Allah 10 kali, masya Allah. Yang balas Allah pasti dikabulkan. Nah, jadi beliau menyebutkan di dalam bahkan beliau sendiri, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga beberapa kali salah lalu ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergelar al-ma'sum. Ya, maksum itu artinya apa? Lepas dari kesalahan. Kenapa? Begitu salah diingetin sama Allah, langsung diperbaiki. Kalau kita maksum enggak? Ya, ibu-ibu sekalian, anak-anakku sekalian, remaja putra dan putri, kita ada yang maksum, acungkan tangannya kalau ada yang maksum. Ya. Enggak ada boro-boro. Ya. Jadi kita ini adalah makanatul khata' wad nisyan. Kata orang Arab, al-insan itu, ya, insan itu artinya manusia, itu adalah makanatul khata' atau makanul khata' wan nisyan. Tempatnya salah dan lupa, itu manusia. Kalau kita benar terus, namanya bukan manusia tapi apa? Malaikat, ya. Kalau malaikat itu nggak pernah salah mereka, ya, mereka benar. Kenapa? Karena tidak ada hawa nafsu. Malaikat tidak ada hawa nafsu, ya. Bahkan anak-anakku sekalian, ini bagi yang pernah bermaksiat, ya, yang pernah jauh dari Allah, yang pernah masa lalunya adalah jauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, seandainya, kata beliau, kalian manusia ini tidak pernah bermaksiat, maka niscaya akan Allah matikan kalian semua, lalu diciptakan makhluk yang bermaksiat, lalu bertobat, lalu Allah ampuni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itu sedemikian Allah menciptakan manusia itu. Yang penting apa tadi dalam hadis itu? Bertaubat, ya. Kalau maksiat semua manusia nggak ada yang lepas dari maksiat. Tapi sebaik-baik yang bermaksiat adalah yang bertaubat, kembali sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita lihat para sahabat terdahulu, anak-anakku sekalian, ya. Ada sahabat, pernah dengar namanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab? Tahu, Bib? Ya. Ada yang nggak tahu Sayyidina Umar? Acungkan tangannya. Keterlaluan kalau nggak tahu Sayyidina Umar itu, ya. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, orang kedua yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khalifahur Rasyidin yang kedua. Itu dulunya adalah orang yang banyak maksiat, tukang berantem. Sampai disebut dia itu pernah berantem dari sejak waktu duha sampai maghrib. Berantem sama orang, kalah, datang lagi orang lain, berantem lagi, begitu seterusnya. Sampai pas dekat-dekat maghrib itu dia sudah tidak bisa lagi melawan, dia duduk aja, dipukulin sama orang itu, dia tahan, nggak apa-apa itu, ya. Tukang berantem, tukang minum minuman keras. Sayyidina Umar itu dikenal suka minuman keras, sampai akhirnya ketika turun ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, yang namanya minuman keras, innamal khamru wal maisir, berjudi, wal ansab, ngundi nasib dengan anak panah, itu rijsum min amali syaitan. Bukan lagi amal setan, rijsun min amal syaitan, kotoran dari amal-amal setan. Fajtanibu, jauhi itu semua, kata Allah. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang selamat, kata Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab memecahkan kendi minuman kerasnya. Intahaina ya Rabb, intahaina, kata. Kami berhenti ya Allah, sekarang kami berhenti. Artinya dulu adalah minuman keras. Jadi kalau kita lihat mayoritas manusia itu pernah bermaksiat, ya. Pernah dengar Salman Al-Farisi? Ada yang kenal? Siapa saudaranya? Amin, Bib, mudah-mudahan jadi saudaranya Sayyidina Salman. Salman Al-Farisi, masya Allah. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Salmanu minna ahlul bait, ya. Salman itu termasuk golongan kami ahlul bait, masya Allah. Tapi tahu nggak siapa Sayyidina Salman sebelumnya? Sayyidina Salman Al-Farisi
itu dulunya adalah penyembah api, Majusi, ya. Dia adalah orang Persia, maka disebut Al-Farisi, dari Persia, dari Iran zaman dulu. Itu penguasanya namanya Kisra. Ya, Kisra itu adalah kaisar Persia, ya, kaisar apa namanya sana yang nyembah itu api. Sayyidina Salman itu nyembah api. Lalu kemudian akhirnya dia terus ikut kepada rabbi yang lain, pendeta yang lain, terus ini sampai akhirnya dia memeluk Nasrani. Sampai akhirnya dengar kabar ada seorang nabi di Mekah. Datang dia kemudian kepada Nabi Muhammad SAW, mohon maaf bukan di Mekah, di Madinah. Lalu kemudian dia beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dulunya penyembah api Sayyidina Salman itu. Ya. Ada lagi Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ada yang kenal Sayyidina Ubay ini, sekalian kita mengenal sirahnya Nabi Muhammad SAW, sahabat-sahabat beliau, para ulama terdahulu, ya, salafus saleh. Ada yang tahu Sayyidina Ubay bin Ka'ab? Sayyidina Ubay itu adalah seorang sahabat yang termasuk satu daripada 7 orang ahlul Quran di zaman Nabi Muhammad SAW. Dibagi yang hafiz Quran, ya, yang suka belajar Quran, itu Sayyidina Ubay bin Ka'ab satu dari 7 ahli Quran pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tahu nggak dulunya siapa dia? Sayyidina Ubay bin Ka'ab itu pendeta Yahudi dulunya. Ya, beliau itu pendeta Yahudi, kemudian akhirnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian ditanya sama Rasul, bagaimana? Adakah benar nggak Allah bilang bahwa Islam itu, Nabi Muhammad itu ada di dalam kitab kalian? Ada, betul, kata dia. Saya saksinya, kata. Ya, sebagai pendeta Yahudi dia tahu betul, gitu ya. Akhirnya kemudian menjadi ahlul Quran. Jadi anak-anakku sekalian hadirin wal hadirat yang ada di ruangan ini, yang juga mungkin ikut streaming, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Jangan pernah putus asa dengan kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Diampuni semua dosa sama Allah. Orang yang syirik kepada Allah aja, kalau dia taubat sama Allah, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Apa syiriknya yang lebih besar dari nyembah api? Tapi kemudian dia masuk Islam, diterima sama Allah, diampuni, ya.